kita memulai pembelajaran pengajian kita pada kali ini. Saya Ustaz, sebelum kita memulai pengajian pada kali ini, dari kami beberapa santri, anak-anak kami di sini ingin membacakan jadwal pengajian atau hasil pengajian dari pembahasan minggu lalu. Baik, siapa yang membaca? Ibni, tafadhol, silakan. Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Al-Mabhasul Awal, pembahasan pertama. Putusin. Faman aina istaghraqat, dan siapa yang afarada allati 'alaiha sadaqat. Al-Mabhasul Tsani, pembahasan kedua. Fi al-fadil ammi, tentang lafaz umum. Al-fatihu fi arba'in qad tukhbar, lafaz ini terdiri dari 4 bentuk. Awalun, pertama, kalimatun, kalimat. Wa maksyaro, foto, artinya khotibah atau seluruh dan sekian. Wa sa'irun, dan kata syair atau seluruh. Nahwuha, contoh. Wa thani, kedua. Al-jam'u, lafaz jama'. Wal fardul mu'arrafani, dan mufrad mu'arrif. Billami karrojal, dimasuki lam contoh rijal. Wal muhtaqar wa thalithun, dan ketiga. Lakit min mutakkari wa rabi, dan keempat. Jami'ul ismi mabham, kama mata, man aina, ayyu faham. Nah, barakallahu fiik. Tamam. Yes. Jazakallahu khairan. Tafadhol Ustaz untuk Nah. dimulai pengajian. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin. Wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Alhamdulillah, kita kembali melanjutkan kajian kita pada malam hari ini. Lanjutan pembahasan kitab Mursyidut Tullab, karya Alena Andre Gurta Abdurrahman Ambodalle rahimahullah ta'ala rahmatan wasi'ah, yang membahas tentang ilmu usul fiqh. Pembahasan sebelumnya kita sudah masuk penjelasan tentang al-am, atau sesuatu yang bersifat umum. Kita sudah jelaskan definisinya bahwa keumuman itu atau sesuatu yang sifatnya umum berarti mencakup seluruhnya, seluruh komponen-komponen, seluruh bagian-bagian yang mencakup kalimat atau lafaz tersebut. Seperti kalau kita mengatakan al-insanu, al-insanu ya berarti semua manusia. Wabil walidaini ihsana, bil walidaini artinya kedua orang tua, semua orang tua harus
dihormati, diperlakukan dengan baik. Ya. Yusikumullahu fi auladikum. Allah wasiatkan kepada kalian terhadap anak-anak kalian. Berarti semua yang bersifat anak berhak mendapatkan warisan terhadap kedua orang tuanya. Ini sifatnya umum, mencakup seluruh yang dicakup oleh lafaz atau kalimat tertentu. Kemudian pembahasan yang kedua yang kita juga sudah jelaskan sebagiannya tentang bentuk-bentuk lafaz yang sifatnya umum. Artinya bagaimana mengetahui bahwa lafaz itu termasuk lafaz umum yang sifatnya mencakup secara keseluruhan. Andre Gurta menyebutkan 4 bentuk model lafaz atau kalimat yang bersifat umum. Yang pertama itu kata-kata yang memang orang Arab tetapkan sebagai kalimat atau kata yang bersifat umum, seperti kalimat qatibah, ma'syar, sair. Qatibah artinya seluruhnya. Ma'syar juga bermakna seluruhnya. Sair seluruhnya. Artinya satu kata, kata-kata ini qatibah, ma'syar, sair itu semua bermakna keseluruhan, semuanya. Yang ngasen dan bilang orang Makassar. Makanya sini saya angkat matang wa nahwa. Bukan cuma qatibah, bukan cuma ma'syar, bukan cuma sair, tapi semua lafaz yang bermakna umum. Ya. Seperti kata kullu, kata jami', kata kaffa, udkhulu fis silmi kaffa, ya, wa qatilul musyrikin kaffa, kata ammah, wa bu'itsu ilan nasi ammah, ya, saya diutus kepada seluruh manusia ammah. Nah, ini semua kata-kata yang bermakna umum. Kemudian yang kedua yang disebutkan oleh Andre Gurta itu isim jama', isim jama' atau isim mufrad yang dimasuki alif lam li'tarif, alif lam listighraqil jins, alif lam at-ta'rif listighraqil jins, seperti ar-rijal, ar-rijalu qawwamuna. Sifatnya umum, semua laki-laki itu diwajibkan untuk mengayomi perempuan, menjaga mereka. Begitu juga kalimat al-muhtaqir, al-muhtaqir orangnya, atau al-muhtaqar orang yang direndahkan, orang yang hina. Alif lamnya di sini bermakna umum. Ibta'id anil muhtaqar, la tusahib al-muhtaqara, jangan berteman dengan orang yang dihinakan. Jadi alif lam di sini sekalipun dia mufrad bermakna satu orang yang dihinakan, tapi maksudnya semua orang yang dihinakan itu dijauhi. Contohnya al-muhtaqar. Kemudian kita masuk ke lafaz atau bentuk umum yang ketiga. Mari kita sampai yang kedua. Yang ketiga, kata Andre Gurta, kita baca baiknya dari awal. Billami karrijali wal muhtaqari. Wa thalithun la fismin munakkari. Wa thalithun la fismin munakkari. Artinya, bentuk umum yang ketiga adalah isim nakirah yang disebutkan pada jumlah atau kalimat negatif, la, kalimat yang dinafikan, la nafiyah, atau dimasuki la nafiyah, isim nakirah setelah la an-nafiyah.
atau biasa disebutkan kaidahnya an-nakiratu fi siyaqin nafyi. An-nakiratu fi siyaqin nafyi, ada isim nakira yang mana isim nakira ini disebutkan pada jumlah atau kalimat yang bermakna nafi. La atau juga nahi. La di sini bisa la nafi, bisa juga la nahi, larangan. Hmm. Termasuk juga an-nakira fi siyaqi syart awil imtinan, tambahan ini. Ya, dan Rekurta cuma menyebutkan la fismin munakkari. La di sini bisa bermakna la nafi, bisa bermakna la nahi. Termasuk termasuk juga syarat sim nakirah fi siyaqi syart, isim syarat atau imtinan. Nanti akan disebutkan oleh Andre Gurutta di sini asyarat wa al-imtinan. Contohnya la ilaha illallah, kalimat tauhid. La ilaha illallah. La di sini la nafiyah lil jins. La nafiyah lil jins. Ilah, ilah di sini isim nakirah. Isim mufrad nakirah. Ilah artinya sesembahan. La ilaha, tidak ada sesembahan. Isim nakirah di sini mufrad disebutkan pada kalimat nafi, yaitu ada huruf la nafinya. Maka ilah di sini bermakna umum. Tidak ada sama sekali, tidak ada Tuhan sama sekali yang berhak disembah illallah kecuali Allah. Berarti hanya Allah yang berhak disembah. Semua sesembahan itu tidak boleh disembah. Kenapa? Karena ilah di sini nakira dalam kalimat nafi. Dalam ayat yang lain Allah berfirman, "Wa ma kana ma'ahu min ilah." Wa ma di sini ma nafi. Jadi nafi tidak mesti huruf la, tapi bisa juga ma. Ma kana ma'ahu min ilah. Ilah di sini nakira, berada di dalam kalimat yang dimasuki huruf nafi atau yang bermakna nafi. Ada ma nafi. Berarti ilah di sini bersifat umum. Tidak ada sama sekali Tuhan bersama Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada sekutunya. Siapapun, baik itu malaikat, baik itu nabi dan rasul, apalagi wali saja tidak bisa disandingkan sebagai Tuhan bersama Allah. Ya. Tidak boleh dianggap sebagai anaknya Allah, tidak boleh dianggap sebagai istrinya Allah, pasangannya Allah, atau bagian dari Allah Subhanahu wa taala. Itu tidak boleh. Karena tidak ada ilah sesembahan kecuali Allah Subhanahu wa taala. Contoh lain dari la nahi. Bedanya la nafi dengan la nahi. La nafi itu tidak beramal. Artinya tidak mempengaruhi fi'il mudhari. Seperti Muhammadun atau Zaidun la yusalli. Muhammadun la yashrabu. Muhammadun la yaqra'u. Yaqra'u di sini fi'il mudhari marfu. Sedangkan la nafinya tidak mempengaruhi i'rab. Beda dengan nahi. La nahi itu menjazam fi'il mudhari. La nahi menjazam fi'il mudhari. Ya, menjazam fi'il mudhari. Ya Muhammad la taqum. La taqum artinya jangan berdiri karena kumnya di sini dijazam. Tapi kalau kita mengatakan Muhammadun la yaqumu, nah berarti Muhammad tidak berdiri. Jadi kalau ada isim nakira masuk atau disebutkan dalam kalimat yang dimasuki la nahi, maka
isim nakirah di situ bersifat umum. Contohnya Allah berfirman, "Wala tusalli ala ahadin minhum mata abadan." Wala tusalli. La tusalli. La di sini la nahi. Tusalli fil mudhari' majzumun bihasfi harfil illah. Bihasfi harfil illah. Ala ahadin. Ahadin di sini mufrad. Nakira mufrad. Sifatnya umum. Bukan cuma satu orang. Artinya jangan salat kepada siapapun di antara mereka. Orang-orang munafik. Artinya jangan salati kalau ada orang munafik yang meninggal. Jangan salati siapapun orang. Ya. Sekalipun ayat ini turun kepada Abdullah bin Ubay bin Salul. Pemimpin kaum munafikin. Tapi ayat ini mengatakan ala ahadin. Jangan engkau mensalati seorang pun dari mereka, dari kaum munafik. Jadi bukan seorang di sini bukan berarti cuma satu orang, tapi semua orang yang bersifat munafik. Contoh dalam hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, la salata liman la yaqra bi Fatihatil Kitab. La salata. La di sini la nafiya lil jins. Salata. Artinya tidak ada salat yang sahih. Salat apapun. Kalau tidak baca Fatihah maka tidak sahih. La salata. Salat di sini mufrad tapi nakirah. Diawali dengan la nafi. La nafil jins. Berarti menafikan semua salat. Menolak semua salat. Tidak sah semua salat. Kalau tidak dibaca surah Al-Fatihah. Dalam hadis lain, Nabi mengatakan, la darara wa la dirara. La darara artinya tidak boleh ada mudarat. Tidak boleh mengganggu orang lain. Tidak boleh memberikan keburukan kepada orang lain. Wala dirara. Dan tidak juga merugikan diri sendiri. Dirar di sini. Darar dengan dirar. Di sini nakirah. Tapi diawali dengan huruf la. Nafi. Berarti semua bentuk, semua jenis darar. Baik kepada orang lain maupun kepada diri sendiri itu dilarang. Haram. Berarti sifatnya umum. Ini la nafi dengan la nahi. Ada tambahan saya tadi sebutkan. Syarat. Apabila ada isim nakira masuk pada isim syarat atau masuk atau disebutkan pada jumlah syartiyah, maka juga bermakna umum. Contohnya, wa in ahadun minal musyrikin istajaraka. Wa in di sini in syartiyah. Ahadun isim nakira mufrad bersifat umum. Artinya siapapun dari orang musyrik yang meminta perlindungan kepadamu, maka berikan dia perlindungan. Siapapun orangnya. Wa in ahadum minal musyrikin. Nah, jika ada seorang kaum musyrikin, siapapun orangnya. Jadi kenapa? Karena ahad di sini sekalipun bermakna satu orang, tapi dia isim nakirah dan berada dalam kalimat syartiyah, isim syarat atau apa disebutkan setelah huruf syarti, maka dia bersifat umum. Begitu juga isim nakirah yang disebutkan pada kalimat imtinan. Imtinan itu artinya karunia, pemberian. Artinya kalimat yang menunjukkan anugerah dari Allah, karunia dari Allah. Seperti firman Allah, wa anzalna minas samai ma'an tahura. Wa anzalna. Kami telah menurunkan dari langit ma'an. Ma di sini nakira. Bermakna umum. Artinya semua air yang turun dari langit yang menurunkannya adalah Allah Subhanahu wa taala. Semua air yang turun dari langit sifatnya tahur,
sifatnya suci, bersih, bisa dipakai berwudu, bisa dipakai mandi. Kalau mau diminum, minum juga. Penting tidak sakit perut. Ya. Yang jelas, ma di sini bermakna umum. Semua air yang Allah turunkan dari langit, itu namanya air hujan, turun dari Allah dan suci dan mensucikan. Nah, ini bentuk umum yang ketiga. Kemudian Rekurta mengatakan warabi'un jami'ul ismil mubhami kama mata man aina ayyu fafhami. Warabi'un jami'ul ismil mubhami kama mata man aina ayyu fafhami. Kemudian katakan Rekurta yang keempat di antara bentuk-bentuk lafaz umum adalah seluruh isim yang bermakna mubham. Mubham artinya tidak pas, tidak jelas. Artinya masih samar. Tidak tahu siapa yang dimaksud. Isim-isim yang bermakna mubham. Ya, seperti ma. Ma. Mas contohnya mengatakan qara'tu kitaban ma. Qara'tu kitaban ma. Saya membaca buku apa saja. Ya. Suatu buku yang sifatnya mubham. Tidak tahu buku apa. Ya. Nanti sebutkan contohnya. Begitu juga dengan mata. Waktu. Mata. Kapan. Kapan ini tidak tahu kapan. Bisa saja hari ini, kemarin, besok, jam 1, jam 2, pagi, siang, sore. Pokoknya kapan ini menunjukkan waktu mubham. Tidak jelas. Karena ketika mata jita, kapan kamu datang? Berarti menanyakan waktu yang masih umum. Kalau di dalam kalian saya mata tajlis ajlis. Mata tajlis ajlis. Kapan kamu duduk, saya juga duduk. Kapan saja. Kalau kamu duduk, saya juga duduk. Mata tajlis ajlis. Mata takul akul. Ini mata di sini sifatnya umum. Artinya kapan saja. Kalau kamu duduk, saya juga duduk. Man. Akrim. Man akramak. Muliakan siapa saja yang memuliakanmu. Berarti man di sini siapa saja. Tidak tahu siapa orangnya. Pokoknya kalau ada orang yang memuliakan kamu, muliakan juga. Aina. Aina menanyakan tempat. Aina ma tajlis ajlis. Di mana kamu duduk? Saya juga duduk di situ. Di mana? Tempatnya di mana saja. Mau di atas meja, di atas kursi, di atas masjid, di lantai 1. Di mana saja kamu duduk, saya juga duduk. Ayu, ayu juga. Ayu syai'in akal. Tak akal tuh. Apa saja yang kamu makan, saya makan. Ayu ini, maknanya ayu ini tergantung kalimat. Bisa bermakna waktu, bisa bermakna tempat, bisa bermakna orang, bisa bermakna benda. Masa contohnya, ayu sa'atin tazhab azhab. Ayu sa'atin. Waktu apa saja kamu pergi, saya juga pergi. Artinya kapan saja. Ayu sa'at. Waktu manapun. Ayu makanin tazhab azhab. Tempat mana saja yang kamu pergi, saya pergi juga. Berarti ayu di sini bersifat bermakna tempat. Ay ayyata'amin akalta akaltu. Ayyata'amin. Makanan apapun yang kau makan, saya makan. Dalam contohnya dalam apa? Ini kaidah yang keempat ini atau bentuk yang keempat ini artinya semua isim mubham.
Isim mubham itu ada 3. Isim mubham ada 3 jenis. Isim mubham ada 3 jenis. Makanya saya bilang usul fikih itu erat kaitannya dengan nahwu saraf, bahasa Arab. Isim mubham ada 3. Ada namanya asmaul mausulah, ada asmaul syart, ada asmaul istifham. Asmaul mausulah, asma syart, asma al-istifham. Isim mausul contohnya alladzina, alladzi, allati, allatani. Allah Subhanahu wa taala berfirman, alladzina yu'dzunal mu'minin. Orang-orang yang menyakiti orang beriman. Orang-orang itu siapa saja? Ya. Faqad ihtamalu buhtanan wa itsman mubina. Wallahi ya'isna minal mahid. Wallahi, siapa saja wanita yang sudah menepus, ini tidak mungkin lagi haid. Min nisaikum, dari istri-istri kalian. Ini sudah terputus masa suburnya, tidak haid lagi, tidak keluar lagi darah haidnya. Wallahi, wallahi artinya wanita-wanita yang Allah berfirman, wala tankihu ma nakaha abaukum. Ma di sini ma mausul. Jangan kau menikahi wanita-wanita. Ma di sini bermakna wanita-wanita yang dinikahi oleh bapakmu. Dari apa yang dinikahi oleh bapakmu dari wanita. Ma di sini bermakna mausul. Artinya siapa saja wanita yang dinikahi bapakmu, jangan kamu juga pergi kawin. Haram. Karena sudah menjadi ibumu. Jadi di sini alladzina, allai, ini isim mausul, begitu juga dengan ma mausul. Jadi isim mausul itu bermakna umum. Alladzina ya'kuluna riba la yaqumuna illa kama yaqumul ladzi yatakhabbathu syaitanu minal mas. Alladzina yaqul, siapa saja yang makan, orang-orang yang makan riba, semuanya. Nah, karena isim mausul bersifat umum. Wallati ya'tinal fahishata min nisaikum, yang melakukan perzinahan dari wanita-wanita kalian. Ini yang pertama, asma al-mausulah. Isim mausul semuanya bermakna umum. Mubham, tidak jelas siapa orangnya. Orang yang memakan riba siapa? Siapa saja yang makan riba. Tidak ditentukan siapa orangnya. Yang penting dia makan riba, berarti dia nanti dibangkitkan seperti orang yang kerasukan jin. Orang yang kerasukan setan. Sebagaimana di dunia makan riba seperti kerasukan setan, maka di akhirat juga dia dibangkitkan seperti orang yang kerasukan setan. Yang kedua, asma'ul syart, isim-isim syart seperti man, ma, aina, ayu. Nah, ini isim-isim syart semua ini. Man, ma, aina, ayu. Kaqaulihi ta'ala, seperti firman Allah Subhanahu wa taala, "Faman syahida minkumus syahra falyasum." Man syahida minkumus syahra falyasum. Siapa yang syahida? Syahida di sini artinya dia mukim, bukannya melihat hilal. Siapa yang eh, sementara mukim syahida, artinya bukan musafir, eh, kemudian muncul hilal, terlihat hilal, atau masuk bulan Ramadan, maka wajib dia berpuasa. Man di sini artinya siapa saja. Siapa saja yang tidak bepergian jauh dan masuk bulan Ramadan, berarti dia harus berpuasa.
Man di sini man syartiyah. Begitu juga wa ma taf'alu min khairin ya'lamullah. Apa saja yang kalian perbuat dari kebaikan Allah tahu. Allah mengetahui apa saja yang kalian perbuat dari kebaikan. Apa saja? Ma taf'alu. Apa yang kamu mau salat, puasa, haji, sedekah, semua kebaikan yang kita perbuat itu diketahui oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya kalau berbuat baik tidak perlu dipamer, tidak perlu disebut-sebut karena Allah pasti tahu kebaikan kita. Kalau kita beribadah karena Allah, maka cukup Allah yang tahu. Tidak harus semua orang tahu. Kalau memang kita ingin pahala dari Allah. Karena apapun yang kita perbuat, pasti Allah tahu. Pasti Allah tahu. Tidak ada yang tersembunyi dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi di sini sifatnya umum. Allah berfirman, "Aina ma takunu yudrikumul maut." Aina ma takunu. Dimanapun kamu berada, pasti kematian akan mendatangi. Walau kuntum fi burujin musyayyad. Walau kuntum fi burujin musyayyad. Sekalipun kamu berada di bangunan yang paling tinggi, burj. Gedung yang paling tinggi. Dan gedung yang paling aman, yang terjaga, yang terlindungi, penuh dengan anti peluru. Mati. Sekalipun kamu ada di Mars, pergi ke planet Pluto, cari galaksi yang lain, mati kok. Banyak orang mau pergi ke luar angkasa, katakan dunia tidak aman. Ya. Memangnya kalau kamu keluar angkasa, kamu aman? Justru tambah dekat dengan kematian. Kamu naik ke langit, tambah dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Tambah dekat dengan malaikatul maut. Nah, dimanapun berada, pasti akan didatai kemana. Jadi ainama di sini. Pokoknya itu tempat, di mana saja itu tempat, ya, pasti kau mati. Jangankan di bumi, di langit saja. Kalau Allah menginginkan kau mati kau sekalipun kau di langit. Ya. Seperti Nabi Isa. Nabi Isa sekarang di langit. Ketika Allah menginginkan Nabi Isa mati, dia turun ke bumi mati. Bahkan para malaikat ketika ditiup sangkakala, malaikat juga mati. Menunjukkan bahwasanya tidak ada tempat yang bisa melindungi kita dari kematian. Ini artinya ainama bermakna umum. Contoh lain. Saya kasih contoh banyak supaya mudah paham. Ayyam ma tada'u falahul asma'ul husna. Ayyam ma tada'u. Ayyam ma tada'u. Nama-nama apa saja yang kau pakai memanggil, berdoa, maka sungguhnya Allah punya nama-nama yang husna. Artinya apa? Ketika berdoa, menyebut asma'ul husna. Asma'ul husna yang mana saja? Allah, Ar-Rahman, Ar-Rahim, Al-Malik, Al-Qudus. Sebut nama-nama Allah yang husna, itu boleh dipakai meminta, boleh dipakai berdoa. Ya, sekalipun sebaiknya disesuaikan dengan permintaan. Katakan, kalau kita mau minta rezeki, ya Razzaq, urzuqni. Ya Rahman, irhamni. Ya Ghaffar, ighfirli. Ya Latif, ultuf bi. Ya. Jadi semua asmaul husna, semua ayyamma. Artinya nama yang mana saja. Mau pakai berdoa karena Allah punya asmaul husna. Yang penting itu asmaul husna, jangan berdoa dengan nama-nama yang bukan asmaul husna. Nah, ini yang kedua, asma asyart. Yang pertama asmaul mausul, yang kedua asma'u asyart. Sifatnya umum. Mubham sifatnya umum. Mubham karena tidak ditentukan tempat. Tidak jelas waktunya. Tidak jelas siapa. Kemudian yang ketiga asmaul istifham. Nama-nama isim-isim yang dipakai untuk bertanya. Isim istifham namanya.
Contohnya man istifham, ma istifham, aina istifham, mata istifham, ayu istifham. Jadi ayu ini kayak siluman, isim siluman. Jadi-jadian. Kadang jadi isim syart, kadang jadi isim istifham, ya. Kadang mu'rab, kadang mabni. Banyak anunya dia. Artinya juga sesuai dengan keadaannya. Jadi ayu terkadang jadi istifham. Contohnya man dulu, man dzalladzi yuqridullaha qardan hasana. Man dzalladzi, siapa yang meminjamkan kepada Allah pinjaman yang baik? Siapa saja. Kau, saya, dia, siapa saja yang memberikan pinjaman kepada Allah. Ya Allah, pinjaman, Allah mau meminjam harta kita. Padahal harta kita itu Allah yang kasih. Harta kita itu miliknya Allah. Tapi Allah mengatakan pinjam dulu. Allah hanya meminjam harta kita. Kenapa? Karena semua yang kita infakkan itu akan dibalas oleh Allah. Allah akan gantikan yang lebih baik. Makanya orang yang malas bersedekah itu sebenarnya kikir terhadap dirinya sendiri. Kenapa? Karena Allah sudah menjamin akan mengembalikan. Karena Allah mengatakan siapa yang mau pinjamkan kepada Allah pinjaman yang baik. Pinjaman yang baik karena kalau kita sedekahkan 1 rupiah akan dilipat gandakan menjadi 700, 1000, 1 juta, 1 miliar. Kita kasih satu Allah, Allah kasih kita 1 miliar. Siapa yang mau kasih pinjam seperti itu? Tidak ada. Kalau manusia haram. Tapi kalau Allah memberikan kepada hambanya balasan yang lebih besar. Jadi man di sini artinya siapa saja. Siapakah? Siapa yang memberikan pinjaman yang baik pada Allah. Perkataannya juga siapa? Nabi Sulaiman. Ayyukum ya'tini bi'arsyiha. Ayyukum. Siapa di antara kalian yang bisa mendatangkan kepadaku singgasananya itu Malika Saba. Ya, Malika Saba. Nabi Sulaiman bertanya kepada pelayannya, kepada bawahannya, siapa di antara kalian bisa mendatangkan kepada saya singgasananya Malika Saba itu. Jadi di sini ayyukum, siapa saja di antara, siapa sifatnya umum. Jadi ini 4 bentuk-bentuk umum dalam bahasa Arab yang banyak kita dapatkan dalam Al-Quran dan hadis. Sekarang kita masuk ke al-mabhath tsalits. Ini yang lebih penting ini. Fil qawaid. Kaidah-kaidah yang berkaitan dengan umum. Berkaitan dengan lafaz-lafaz umum. Bagaimana menyikapi lafaz-lafaz umum yang ada dalam Al-Quran dan Sunnah. Ketika kita mendapatkan ayat, kita mendapatkan hadis, ternyata sifatnya umum, lafaznya umum. Bagaimana kaidahnya? Bagaimana menyikapinya? Andre Guru tak di sini di Bahasa Salis ini menyebutkan sekitar 1, 2, 3, 8, 9, 10. Ada 10 kaidah. Allahu Akbar. 10 kaidah. Allahu Akbar. Nah, ini 10 ini tidak semuanya nasihat guru tadi. Si banyak kaidah lain. Saya tidak mau sebutkan karena 10 saja. Al-asharatu kathir. 10 itu banyak. Tak paham 10 ini baik modal besar. Jadi Andre Guruta sebutkan 10. Ya, atau kita sebut 1 dulu saja malam ini kayak. Kata Andre Guruta al-mabhatsu tsalits fil qawaid. Andre Gurta mengatakan al-ammu min awaridil alfadhi wa qila lil ma'ani wal alfadhi.
Wal muqtada fi madhhabil jumhuri lam yakun lahul umumu fi ma qad ulim. Ini kaidah yang pertama. Dua bait ini kaidah yang pertama. Al-ammu min awaridil alfadhi wa qila lil ma'ani wal alfadhi wal muqtada fi madhhabil jumhuri lam yakun lahul umumu fi ma qad ulim. Al-am artinya makna umum atau lafaz umum. Min awaridil alfaz artinya sifat umum itu adalah sifat yang masuk kepada lafaz. Lafaz, satu lafaz. Lafaz itu kan isim fi'il. Kalimat, ada kalimat dimasuki sifat umum. Berarti sifat umum ini sesuatu yang disifati kepada lafaz. Artinya lafaz itu disifati umum. Bahwa ini lafaz umum. Berarti sifat umum ini hanya untuk lafaz saja. Waqila lil ma'ani wal alfadhi. Ada pendapat kedua ulama bahwasanya sifat umum itu bukan hanya untuk lafaz tapi juga untuk makna. Artinya ada namanya makna umum, ada namanya lafaz umum. Ada matan tidak ada itu makna umum, yang ada cuma lafaz umum saja. Sedangkan makna itu tidak dimasuki sifat umum. Makna itu sesuatu yang tertentu. Sesuatu yang terkhusus. Artinya makna itu khusus untuk sesuatu yang dipahami oleh si pembicara. Ketika seseorang berbicara, maknanya seperti seumpamanya akrim, kalau seumpamanya saya berbicara kepada pembina Ma'had Abrad. Saya berbicara kepada pembina Ma'had Abrad. Akrimit tullab atau akrimit talabah. Talabah di sini mufrad beralif lam, sifatnya umum. Tapi karena ucapan saya kepada pembina pesantren Abrad, berarti talabah di sini yang dimaksud hanya santri Abrad saja. Tidak, bukan semua santri di alam semesta ini. Nah, itu maksudnya di sini. Jadi tapi lafaznya umum. Lafaznya at-talabah, akrimit talabah. Talabah di sini lafaznya umum, tapi maknanya khusus untuk santri Abrad. Nah, ini kaidah yang pertama ini perdebatan ulama panjang lebar. Andre Gurta cuma kasih kesimpulannya saja bahwa ada dua pendapat. Pendapat pertama yang disifati dengan keumuman itu hanya lafaz. Lafaz saja yang bisa disifati umum. Sedangkan makna itu tidak disifati umum kecuali majaz. Majaz saja. Ada nanti pembahasannya. Majaz. Artinya bukan secara hakikat. Hakikatnya umum itu hanya kepada lafaz. Sedangkan makna itu tidak bisa dikatakan umum secara hakiki. Tapi secara majaz saja. Artinya bukan antara majaz dan hakika itu artinya sesuai dengan pertama kali dibentuk itu kalimat atau makna aslinya, makna sebenarnya dari lafaz tersebut. Sedangkan majaz berarti sudah keluar dari makna asalnya. Seperti kursi. Kursi mana hakikatnya yang dipakai duduk. Tapi kalau kau mengatakan para pejabat berebutan kursi, tidak mungkin kursi yang pakai duduk. Banyak di kursinya, banyak. Berarti kursi di sini bermakna jabatan. Nah, itu majaz. Sebagian ulama katakan majaz. Ini bukan makna hakikatnya. Jadi ada yang berpendapat pertama, sifat umum itu hanya untuk lafaz. Bukan untuk
makna. Sedangkan pendapat kedua bahwasanya sifat umum itu untuk makna dan untuk lafaz. Wal muqtada fi madhhabil jumhuri lam yakun lahul umumu fi ma qad ulim. Kemudian Andre Guruta dari dua pendapat ini mengatakan yang nampak dari mazhab jumhur, artinya yang dipilih oleh jumhur ulama itu lam yakul lahul umumu fima qad ulim. Ya. Lafaz umum itu atau sifat keumuman itu tidak masuk kepada apa yang telah diketahui. Artinya tidak masuk kepada makna. Karena makna itu yang diketahui. Lafaz itu yang tidak diketahui. Jadi jumhur ulama bahwasanya sifat umum hanya kepada lafaz. Tidak kepada makna. Karena makna itu ketika seseorang itu berbicara dengan lafaz umum, pasti ada yang dia maksud. Pasti ada yang dia inginkan. Yang dia inginkan itu bermakna, itulah makna. Makna dari lafaz itu itulah yang diinginkan oleh si pembicara. Itu maknanya itu pasti sesuatu yang terbatas. Bukan sifatnya umum. Tak usah terlalu panjang ini karena faedahnya ini kaidah yang pertama tidak terlalu dipakai dalam dalam hukum. Apakah sifat itu ke lafaz atau sifat itu ke makna, ini cuma perbedaan bahasa saja. Kemudian kita tambah satu lagi, kaidah yang kedua, ini juga penting, ini kaidah yang kedua. Kata Andre Grutta, mahmal khitabu yu yu yulakkiyan li ummati mahmal khitabu yulqiyan li ummati yantazimur rasul fil iradati inil in in lirrasuli wujjihal khitabu yashmalu aidan dhalikal khitabu ummatahu haitsu dalilu wujida idza idzan tafa ala rasuli uqida mahmal khitabu yulqiyan li ummati yantazimur rasul fil iradati in lirrasuli wujjihal khitabu in lirrasuli wujjihal khitabu yashmalu aidan dalikal khitabu ummatahu haitsul dalilu wujida idzan tafa 'ala ar-rasul uqida. Di mahmal khitabu, bagaimanapun khitab, perintah, larangan, penyampaian ditujukan kepada umat Islam, umat manusia setelah Nabi, karena semua manusia adalah umatnya Nabi Muhammad. Bagaimanapun ucapan itu, perintah, larangan, berita disampaikan, yulqiyan sampaikan kepada umat, yang talimur rasul fil irada, berarti Rasulullah juga dimaksud. Ya ayuhan nas, berarti Rasulullah masuk juga nas. Ya ayyuhalladzina amanu, berarti Rasulullah juga masuk ke dalam sini. Jadi semua perintah, larangan, hukum yang ditujukan kepada umat berarti masuk juga Rasulullah SAW termasuk. Begitu pula sebaliknya, inlir rasuli wujjihal khitabu yashmulu aidan dalikal khitabu. Kalau khitab, perintah, larangan, hukum itu ditujukan kepada Rasulullah, berarti umatnya juga masuk. Artinya sifatnya umum. Jadi kalau ya ayyuhalladzina amanu, ini ditujukan kepada umatnya.
berarti masuk juga Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Kalau ada perintah untuk Nabi, berarti masuk juga umatnya. Yashmulu aidan dzalikal khitabu ummatahu. Ummatahu di sini ya maf'ulnya. Haitsu dalilu wujida. Kalau memang ada dalil bahwa yang dimaksud adalah umatnya juga. Idzan tafa'ala ar-rasuli uqida, apabila tidak ada pengkhususan untuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi kalau ada perintah untuk umat berarti masuk juga Rasulullah. Tapi kalau ada perintah untuk Rasulullah berarti masuk juga umatnya kecuali ada pengkhususan hanya untuk Nabi atau ada pengkhususan hanya untuk umat. Tapi secara umum, sifatnya umum, semua untuk umat berarti masuk juga Nabi. Semua untuk Nabi berarti masuk juga umat. Ini kaidah yang kedua. Biasanya juga di bahasanya ini kaidah kalau di kitab-kitab al-khitabul muwajjahu lin-nabi amun fi haqqi ummati. Semua perintah, larangan, penyampaian yang ditujukan kepada Nabi meliputi seluruh umatnya, artinya mencakup seluruh umatnya. Malam merit dalil taksis kecuali selama tidak ada dalil yang mengkhususkan itu untuk Nabi saja. Seperti di sini. Ya ayyuhan nabi. Wahai sang nabi. Yang dimaksud disebut dalam ayat ini adalah Nabi Muhammad. Ya ayyuhan nabi. Jahidil kuffara wal munafiqin. Perangilah orang-orang kafir dan orang-orang munafik. Wagluz alaihim. Bersikap keraslah kepada mereka. Di sini yang diperintah Nabi. Tapi mencakup juga umatnya. Kita juga. Sebagai umatnya Nabi Muhammad. Pengikutnya Nabi Muhammad. Diperintahkan juga untuk memerangi orang-orang kafir. Dan memerangi orang munafik. Berarti sekalipun ayatnya menyebut Nabi, tapi kita juga dimaksud. Contoh lain, ya ayyuhar rasul. Berarti Nabi Muhammad yang dimaksud. Yang ditujukan ini ayat. Ya ayyuhar rasul, wahai sang rasul. La yahzunka alladhina yusari'una fil kufr. Jangan sampai engkau bersedih, membuat engkau sedih orang-orang yang bersegera dalam kekufuran, berlomba-lomba dalam kekufuran. Jangan itu membuat muslim. Semua orang kafir, semua orang kebanyakan orang melakukan kesyirikan. Jangan itu membuat muslim. Nah, ini larangan kepada Nabi. Ya, larangan bersedih ketika melihat orang-orang kafir, tidak mau beriman kepadanya. Nah, ini juga ditujukan kepada kita sebagai umatnya Nabi Muhammad ketika kita berdakwah. Banyak orang tidak mau mendengarkan dakwah kita. Banyak orang yang membenci Islam. Banyak orang yang jangan bersedih. Tetap berdoa, tetap berdakwah, tetap beramal. Jadi panggilan kepada Nabi, tapi yang dimaksud juga umatnya. Contoh lain, ud'u ila sabili rabbika bil hikmah. Ud'u di sini perintah kepada Nabi. Karena sifat lafaznya mufrad. Ud'u ila sabili rabbika. Ajaklah wahai Muhammad kepada jalan Rabbmu dengan hikmah. Di sini yang diperintah Nabi. Tapi kita juga umatnya masuk dalam ayat ini. Artinya mencakup dalam ayat ini. Karena perintah kepada Nabi, larangan kepada Nabi, itu juga perintah kepada umatnya, larangan kepada umatnya. Di antara dalilnya kaidah ini Allah berfirman, laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Rasulullah itu teladan kita, panutan kita. Jadi apa saja yang diperintahkan Allah kepada Nabi, berarti perintah juga kepada. Kalau Nabi saja diperintah, berarti kita juga diperintah. Kalau Nabi saja dilarang, berarti kita juga dilarang. Allah berfirman, "Walaqad uhiya ilaika wa ilal ladzina min qablik la in asyrakta la yahbatanna amal." La in asyrakta. Ya, ini tanya di sini yang dimaksud Nabi Muhammad. Kalau engkau, wahai Muhammad, menyekutukan Allah, maka semua amal ibadahmu, semua pahala ibadahmu sia-sia. Wala takunanna minal khasirin. Dan engkau akan menjadi orang yang merugi. Nah, ini larangan kepada Nabi, tapi kita juga kita dimaksud. Karena tidak mungkin Nabi menyekutukan Allah.
Tapi penyampaiannya kepada Nabi tapi mencakup umatnya. Nah, kecuali ada dalil yang mengkhususkan seperti Nabi boleh menikah lebih dari 4 orang. Itu tidak boleh diikuti. Nabi boleh berarti saya juga boleh. Atau apa? Perempuan boleh menghibahkan dirinya kepada Nabi, boleh menyerahkan dirinya kepada Nabi, boleh dinikahi Nabi tanpa mahar. Itu khusus untuk Nabi, tidak boleh untuk kita. Nah, ini kaidah yang kedua. Kaidah yang kedua. Insya Allah nanti kita lanjut kaidah yang ketiga pertemuan berikutnya. Wallahu taala alam. Fadhal. Toyib, itulah tadi kajian materi yang dibawakan oleh Dokter. Mungkin dari anak-anak, adik-adik sekalian yang ada di kampus 1 Abrat dan kampus 2 yang berada di UFRI, ada yang ingin ditanyakan kepada Dokter? Bagaimana yang di UFRI? Santri Ulia ini Ustaz, ada di UFRI. Di mana itu free? Di Asal nih. Iya, di Anteng Ustaz. Ah, berarti anu SMA. Iya, Ustaz. Dibina oleh Ustaz Aslam. Oh, di situ dia. Yes. Bagaimana? Apakah ada dari Ananda di UFRI yang bertanya? Hadir, hadir. Fadol, fadol, fadol. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, Akhwan Syekh. Ana mau bertanya tentang bait yang kedua tadi. Mungkin sedikit kita tadi artinya tidak terdengar. Al-ammu min al-awarid al-alfazi wa qila lil ma'ani wal alfaz والمقتضى في مذهب الجمهور yang bagian al-ammu min awarid al-alfaz wa qila lil ma'ani wal alfaz wal muqtadi fi madhhab al-jumhur lam yakul lahul umum fi ma qad uli. Apa yang terjemahnya? Ya, 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 tidak terlalu jelas tadi. Ya, saya jelaskan lagi. Atau saya terjemahkan saja. Al-ammu, ya, sifat umum. Sifat umum, keumuman. Min awaridil alfadhi. Awarid itu yang meliputi lafaz atau yang masuk kepada lafaz. Min awaridil alfadhi. Sifat umum itu adalah sifat yang masuk kepada lafaz. Artinya awarid itu suatu yang dari luar masuk ke dalam. Jadi sifat umum itu sifat yang masuk kepada lafaz. Artinya sifat kita matang ini lafaz umum. Ini lafaz umum. Jadi lafaz umum. Berarti lafaz disifati umum. Itu maksudnya. Wakilah ada pendapat lain mengatakan lil ma'ani. Sifat umum itu juga sifat yang masuk kepada makna. Dan masuk juga kepada lafaz. Jadi bukan cuma lafaz saja, tapi mencakup makna dan lafaz. Jadi kita bisa mengatakan ini makna umum. Ini lafaz umum.
Tapi pendapat pertama itu tidak boleh kita mengatakan makna umum. Tidak ada namanya makna umum. Yang ada cuma lafaz umum. Karena makna itu tidak bersifat umum. Makna itu tidak bersifat umum secara hakiki. Itu anunya penjelasannya. Kalaupun ada lafaz, ada makna yang disifati umum, maka itu hanya bersifat majaz. Tapi secara hakiki, makna itu tidak ada yang bersifat umum. Itu maknanya. Jadi sifat umum hanya masuk kepada lafaz. Ada yang berpendapat bahwa masuk juga kepada makna dan lafaz. Wal muqtada fi madhabil jumhurilan, dan yang dipahami al-muqtada artinya yang dipahami dari mazhab jumhur, yang dipahami dalam mazhab jumhur, lam yakun al-umumu, sifat umum itu tidak masuk, lafaz umum itu atau makna umum itu, al-umum itu, makna umum itu atau sifat umum itu tidak masuk kepada sesuatu yang kada ulim. Kada ulim artinya sesuatu yang sudah diketahui. Yaitu makna. Makna itu yang diketahui. Yang dipahami. Artinya jumhur ulama berpendapat bahwasanya sifat umum itu tidak masuk kepada makna. Karena makna itu sesuatu yang diketahui ketika kita bicara. Ketika ada seorang yang berbicara, ada lafaz yang dia keluarkan. Tapi ada makna yang dia pahami. Yang dia pahami dari lafaz itu. Jadi sifat umum ini hanya masuk kepada lafaznya. Lafaz yang dia ucapkan. Tidak masuk kepada makna yang dia yakini dalam hatinya ketika mengucapkan lafaz tersebut. Itu menurut jumhur ulama. Sifat umum tidak masuk kepada makna yang telah diketahui. Fima qad ulim. Makna yang telah diketahui. Memang agak repot kalau mau diterjemahkan perkata, karena kadang bait syair itu memajukan sesuatu yang di belakang, membelakangkan sesuatu yang dimajukan. Terkadang ada yang dihapus, ada kalimat yang tidak disebutkan mahzuf untuk menyesuaikan dengan timbangan bait syair. Makanya kalau bagus jangan terjemahkan secara teks, tapi terjemahkan saja secara singkat yang kau pahami dari bait syair itu. Sudah, ada masih belum paham atau sudah paham? Sudah paham, Syekh. Lanjutin. Ya. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Hmm. Mungkin ada dari santri pembina, santri dari pondok 1, kampus 1, Mafish, Mafish, Rip, dikarenakan pertanyaan dari para santri sudah tidak ada, mungkin betul Syekh untuk dipimpin doanya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala Muhammad wa ala alihi wasallam. Allahumma inna nas'aluka bi annaka antallah la ilaha illa ant al-ahadus samad alladzi lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Allahumma rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana. Allahumma rabbi zidna 'ilma. Allahumma inna na'udzubika min ilmin la yanfa' wa min qalbin la yakhsha wa min nafsin la tashba' wa min du'a'in la yustajabu lah. Allahumma ighfir lana wa liwalidayna warhamhuma kama rabbayana shighara. Allahumma rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Sallallahu ala Muhammadin wa ala alihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Baik, itulah tadi doa sekaligus menutup pengajian pada kali ini. Buat ada anakku sekalian, tetap selalu mentadaburi dan mempelajari kitab-kitab dari warisan Andre Gurunta Kiai Haji Abdul Rahman Abu Talib.
Dan untuk dokter sehat-sehat selalu Ki. Amin. Oke. Baik, tim bi kafaratil majlis subhanakallahumma wa bihamdik. Syukran ala ihtimamikum jami'an. Wabillahi taufiq wa da'wat wal irsyad. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.